Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Ritual penumbalan yang seharusnya sudah selesai kini berubah menjadi kekacauan. Di satu sisi aku sangat bersyukur akan hal tersebut. Namun di sisi lain, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sendirian atas apa yang dikatakan oleh Nini Anteh pada saat itu. Aku kini berjalan menyusuri jalan setapak yang nampaknya jarang sekali dilalui oleh manusia. Jalanan setapak di sisi tebing yang menjulang tinggi dengan banyak sekali tumbuhan dan semak belukar yang memenuhi jalan yang sedang aku lalui. Bodohnya aku. Kenapa aku harus mengikuti kata hatiku sekarang? Kalau aku mengikuti kata-kata dari Nini Anteh, mungkin aku tidak akan berjalan seperti ini. Aku menghela nafas panjang. Keputusan yang aku lakukan ketika aku bersama Nini Anteh di gua itu, sepertinya aku menyesalinya sekarang. Aku tidak mengikuti tawaran dari Nini Anteh untuk menunggu hingga pagi tiba dan melarikan diri ketika matahari sudah muncul di balik air terjun. Aku yang masih memendam rasa sayang pada Laras sebagai istriku yang ikut terseret akan ritual ini, tiba-tiba melakukan hal bodoh, berkata bahwa aku harus menyelamatkannya dan pergi dari kampung ini bersama-sama. Nini Anteh hanya bisa menggelengkan kepala ketika aku berkata seperti itu. Terjadi sedikit perdebatan antara aku dengannya. Bahkan aku berkata bahwa aku tidak akan keluar dari kampung ini tanpa membawa Laras keluar, karena ini bukan salahnya. Nini Anteh yang melihat keputusanku yang bulat, akhirnya berkata bahwa ada satu solusi akan hal tersebut. Dan mungkin saja hal itu menjadi jalan keluar bagiku ketika aku bisa mengeluarkan Laras dari situasi yang mengerikan ini. Aku tidak tahu Laras ada di mana sekarang. Aku juga tidak tahu bagaimana kondisinya setelah dirasuki makhluk itu. Tapi Nini Anteh berkata bahwa ada satu benda yang pernah dia kubur di suatu tempat yang bisa menahan agar makhluk tersebut tidak masuk ke dalam tubuhnya jika dia memegang benda tersebut. Nini Anteh memang terlihat kesal akan keegoisanku malam itu. Tapi dia melihat kesungguhanku dan berkata bahwa dia akan menungguku di jembatan setelah aku membawa benda tersebut dan Laras yang mungkin bisa ditemukan apabila aku melewati kampung. Makhluk yang masuk ke dalam tubuh Laras memang mengincarku, dan ketika aku melewati kampung, dia akan mencium bau tubuhku dan akan mendekatiku dari balik kegelapan malam di kampung itu. Di saat itulah benda itu akan bereaksi dan mengeluarkan paksa makhluk itu dari tubuh Laras, sebelum akhirnya kita bisa keluar bersama-sama dibantu Nini Anteh yang menunggu di jembatan. Aku menghela nafasku kembali. Aku seperti meragukan apa yang sedang aku lakukan sekarang. Apakah aku harus kembali dan menunggu pagi? Atau aku harus melakukan hal ini berjalan di antara semak-semak di dekat tebing dengan jalanan berbatu dan licin di tengah malam yang bisa saja membuatku terjatuh dan terluka? Aku sempat terdiam, mencoba berpikir kembali akan hal itu. Namun rasa yang aku rasakan untuk membawa Laras keluar dari tempat ini begitu kuat, sehingga aku akhirnya memutuskan untuk melanjutkan atas apa yang sudah aku putuskan. Meskipun di saat aku berjalan pada saat itu, tiba-tiba, "Suamiku, di mana kau? Aku sudah tidak sabar untuk meminum darahmu." Suara itu tiba-tiba terdengar menggema hingga di tempatku berada. Tebing yang menutupi kampung itu di kedua sisinya membuat suara tertawa itu makin terdengar jelas. Dan hal itu tentu saja membuatku sedikit ketakutan. Karena mungkin saja dia kini tahu di mana sekarang. Dan dia sedang mendekatiku dari dalam kegelapan dengan mulutnya yang menyeringai. Sebenarnya, ada sebuah cerita yang mungkin tidak diketahui oleh semua orang yang ada di kampung ini. Sebuah cerita yang sengaja ditutup-tutupi agar ritual ini masih tetap berjalan hingga saat ini. Cerita ini benar-benar mirip dengan apa yang terjadi padaku, di mana pada saat itu ada sebuah keluarga yang gagal memberikan ritual padanya sehingga menjadi bencana bagi keluarga tersebut dan menyisakan satu orang di sana. Akibat rasa sayang yang dirasakan terhadap seseorang yang seharusnya dikorbankan, dia memalsukan hal tersebut dan membuat orang tersebut lari untuk meninggalkan kampung. Hanya sebuah luka di hati yang dia dapatkan.
Seluruh keluarga yang mempercayakan ritual itu padanya membuat dirinya melakukan hal tersebut tanpa ada rasa khawatir atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa penumbalan ini tidak perlu terjadi. Hanya beberapa tetesan darah saja yang bisa membuatnya terlepas dari ritual tersebut. Sama seperti apa yang terjadi ketika pertama kali kampung Cibueh itu ada. Namun nampaknya dia tidak tahu bahwa penghuni dan makhluk yang mereka puja tidak menginginkan hal tersebut. Sehingga kejadian mengerikan itu terjadi beberapa malam selanjutnya. Di mana ketika mereka sedang tertidur, tubuh mereka seperti dipaksa untuk saling menumbalkan satu sama lain. Keluarga tersebut dilanda kebingungan. Mereka dirasuki oleh salah satu sosok yang mereka puja dan mengurung mereka di dalam rumah hingga mereka saling melukai satu sama lain. Teriakan, tangisan terjadi di dalam sana, tidak terdengar dari luar. Makhluk itu masuk dan keluar sesuka hatinya di antara para anggota keluarga. Ibu, bapak, bahkan anak-anaknya dari yang sudah dewasa hingga yang paling kecil pun tidak luput dari dirinya. Wajahnya benar-benar mengerikan. Kucuran darah dari air mata menodai seluruh rumah panggung yang mereka bangun dengan susah payah sebagai keluarga besar. Makhluk tersebut rupanya tidak senang bahwa salah satu anak perempuannya kini mencoba menipunya dan membiarkan suaminya pergi meninggalkan kampung di tengah malam dengan luka di tangan. Hanya beberapa tetesan darah yang dia berikan padanya, dan hal itu membuatnya marah karena dirinya nampak tidak puas akan hal tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi pada mereka. Sosok yang mereka hormati, yang mereka puja, bahkan mereka lakukan ritual-ritual tertentu untuk menghormatinya, kini mulai berbalik dan melawan mereka. Sebenarnya, makhluk itu tidak peduli dengan para manusia yang tinggal di kampung itu. Dia hanya peduli dengan persembahan dan timbal balik akan mereka dapatkan ketika mereka menjadi budaknya selama hidup di kampung itu. Semuanya terbantai habis di dalam rumah tersebut dan menyisakan satu orang anak kecil berumur 6 tahun yang berlumuran darah segar dari saudara dan kedua orang tuanya yang sudah tak bernyawa di sana. Nini Anteh dan Aba Darta yang merasakan suatu keanehan di sana, seketika langsung menuju tempat tersebut di tengah malam. Mereka memang merasakan keanehan tersebut semenjak ritual itu selesai tanpa dicurigai oleh para warga lain. Namun mereka terlambat menyadari bahwa makhluk itu akan melakukan hal seperti ini. Sosok anak kecil yang berumur 6 tahun dengan darah dan wajahnya yang menyeringai seketika menyambut mereka berdua yang datang dari arah yang berbeda. Mereka masih bekerja sama pada saat itu. Aba Darta dan Nini Anteh adalah dua orang yang dituakan dan dihormati oleh para warga kampung, sehingga mereka bertanggung jawab akan hal-hal yang terjadi seperti malam ini. Nih, kejadian ini sama seperti kejadian yang menimpa keluargamu. Cuman bedanya, si Nyai sudah marah. Soalnya dibohongi oleh manusia yang nyurup ke keluarga ini dan membuat sekeluarga mati di rumah. Aba Darta yang datang ke rumah itu menatap tajam ke arah gadis kecil yang berdiri tak jauh darinya. Dia hanya bisa berdiam diri tanpa melakukan apapun. Dia hanya berkata pada Nini Anteh bahwa ini adalah hal yang sama seperti apa yang terjadi pada keluarganya, hingga hanya menyisakan dirinya sendiri. Memang, hal itu menjadi penyesalan terbesar terhadap Nini Anteh untuk menebus sebuah kesalahan darinya agar makhluk itu tidak marah. Dia rela menumbalkan seluruh keluarganya hingga menyisakan dirinya saja. Namun rupanya teror tersebut terjadi lagi sekarang. Tidak ada rasa puas dari makhluk tersebut yang memainkan nyawa manusia seperti hewan ternak yang dia ternakkan di kampung itu. Nini Anteh yang mengingat kembali kejadian tersebut hanya bisa meneteskan air mata. Dan mungkin hal itu akan terjadi kembali bagi anak tersebut ketika sadar bahwa seluruh keluarganya habis dan hanya tersisa seorang diri di umurnya yang masih muda. Bah, tanya Nini Anteh, kita berdua harus mengeluarkan paksa dirinya. Keluarkan anak ini dari kampung. Tutup semua cerita ini, jangan sampai warga tahu. Yang pasti kita harus mengeluarkan anak ini dari kampung dan menghilangkan pikirannya kalau dia pernah diam di kampung ini. Nini Anteh seperti mempunyai tanggung jawab yang besar akan hal itu. Dia seketika langsung duduk dan bersila di depan rumah itu. Sedangkan Aba Darta seketika mengeluarkan beberapa batu berwarna merah, biru, hijau dari sakunya. Mulutnya bergumam dengan hebat. Dia seperti berusaha membacakan mantra agar makhluk yang masuk ke anak kecil yang tepat berada di depannya bisa dikeluarkan dengan paksa. Meskipun
Mereka harus melawan makhluk yang mereka puja seumur hidupnya. Malam yang seharusnya bertabur bintang kini terasa sangat gelap. Mereka seperti tidak ingin menampakkan dirinya karena tertutup oleh awan hitam yang menutupi langit. Hanya ada cahaya dari sinar bulan yang terlihat redup karena tertutup awan. Dan itu menjadi cahaya satu-satunya bagi semua orang yang terlelap tidur di rumahnya masing-masing di kampung tersebut. Para warga yang sedang bermimpi indah nampaknya tidak sadar bahwa ada salah satu keluarga yang berlumuran darah di antara rumah-rumah mereka. Mereka seperti terhipnotis dalam tidurnya yang panjang, sehingga mereka hanya bisa bermimpi di tengah-tengah teror yang ada di tengah mereka. Hanya Aba Darta dan Nini Anteh yang tersadarkan bahwa ada sesuatu yang salah di sana. Suasana kampung yang awalnya tenang kini berubah mencekam dan terasa oleh mereka berdua. Apalagi mereka berdua sadar bahwa ada sesuatu yang harus mereka hadapi di depan mereka. Sesuatu yang mereka puja sebagai sosok yang dihormati dan menjadi tempat bagi mereka untuk meminta keberkahan ketika hidup di kampung tersebut. Memang, ini sebuah dilema bagi mereka. Namun hidup mereka yang sudah lama di kampung Ciboe sudah mengalami beberapa kali hal yang mengerikan di dalam hidupnya. Dan mereka berdua tidak ingin para warga mengalami kembali seperti malam ini. Sosok anak kecil itu hanya berdiri di depan mereka. Dia menyeringai seperti meremehkan keduanya karena dia menganggap kedua orang itu hanyalah dua hewan ternak yang mencoba melawan padanya. Wajah dan tubuhnya penuh akan darah segar. Bajunya sedikit robek, bahkan tubuhnya nampak sedikit terluka karena ada sesuatu yang mencakarnya tepat di pinggang yang kecil itu. Nini Anteh dan Aba Darta yang nampaknya serius hanya dibalas oleh suara tertawa darinya. Suara tertawa yang melengking sehingga membuat kedua telinga mereka berdengung dengan sangat kuat. Nini Anteh dan Aba Darta mencoba untuk tak bergeming. Aba Darta menggerakkan 3 batu kecil yang dia pegang sambil berusaha membacakan mantra agar makhluk itu bisa keluar. Begitu pula dengan Nini Anteh yang duduk sambil menempelkan jari-jari di atas tanah sambil menatap anak kecil itu dengan tatapan yang tajam. Anak kecil itu hanya tertawa. Dia seperti tidak menganggap kedua orang itu adalah ancaman baginya, sehingga dia terus-menerus tertawa dengan darah yang keluar dari mulutnya secara perlahan. Namun, tepat beberapa detik setelah dia tertawa, tiba-tiba, sebuah angin besar tiba-tiba berhembus bersamaan dengan 3 benda yang melesat ke arahnya dengan sangat cepat. 3 batu yang awalnya dia bawa tiba-tiba menempel di kedua bahu dan keningnya, dan hal itu membuat tubuh anak kecil itu tak bergerak sama sekali. Aba Darta melotot tajam, karena anak kecil yang sedang dirasuki makhluk itu masih meremehkannya. Dia hanya menyeringai dan menatap dirinya tanpa ada rasa sakit yang dia rasakan. Seketika Aba Darta kemudian berlari dan dia memasang kuda-kuda tepat di depan anak kecil itu, membuka kedua telapak tangannya untuk menutup wajahnya sambil bergumam dan membacakan mantra tepat di depannya. Jangan mempermainkan nyawa manusia di tempat ini. Kamu dan kita semua yang tinggal di sini saling memberi satu sama lain, saling membutuhkan, saling menguntungkan, jangan saling mengganggu. Maafkan saja apabila mereka punya salah. Jangan menuntut sampai nyawa manusia dipermainkan olehmu. Aba Darta berteriak sambil menekan wajah anak kecil itu agar bisa mengeluarkan makhluk itu dengan sangat kuat. Tangan Aba Darta diputarkan secara perlahan. Dia benar-benar mengeluarkan tenaganya agar dia bisa mengeluarkan dirinya dari tubuh anak kecil yang berlumuran darah itu. Meskipun tepat ketika dia akan bergumam kembali dan melanjutkan mantra yang dia bacakan di sana, tiba-tiba tangan yang kecil dan mungil itu seketika memegang tangan Aba Darta. Pegangannya cukup kuat sehingga tangannya terlihat menjauh dari wajahnya. Aba Darta meringis kesakitan. Tangan kecil itu terlihat memutar tangannya yang keriput sehingga tubuhnya ikut berputar secara perlahan. Wajahnya menyeringai. Dia seperti senang dan tidak merasakan apapun ketika Aba Darta membacakan mantranya. Bahkan Aba Darta kini berusaha untuk menahan tangannya yang dipelintir paksa olehnya dengan sangat kuat. Aba Darta benar-benar kesakitan. Bahkan dia seketika langsung menghentakkan kakinya agar dia tidak terjatuh dan memaksakan tangannya agar tetap di posisi semula. Anak kecil yang kini dirasuki oleh makhluk itu hanya bisa tertawa dengan tatapannya yang tajam. Wajahnya nampak menatap serius pada Aba Darta.
karena ada manusia yang berani menghalangi dirinya untuk memuaskan hasratnya atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Wajah Abadarta masih terlihat kesakitan. Dia terus menahan tangannya sambil kembali bergumam dan berusaha melepaskan tangannya dari cengkramannya. Dia benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya. Dia sadar bahwa yang ada di depannya adalah makhluk yang seumur hidupnya dia puja. Bahkan leluhurnya pun memujanya sebagai pemilik dari lembah ini dan pemilik kampung Ciboeh yang sebenarnya. Namun Abadarta tidak ingin dia semena-mena atas apa yang dia mau. Dia tidak ingin ada korban lain di kampung ini ketika dia mengeluarkan amarahnya, sehingga dia harus segera mengeluarkan makhluk itu dari tubuh anak kecil itu. Apa yang dilakukan Abadarta rupanya tidak membuat makhluk itu takut. Bahkan dia tidak bisa melepaskan tangannya meskipun dia sudah mengeluarkan hampir separuh dari tenaga yang tersisa. Makhluk yang berdiam diri selama ratusan tahun dan dipuja-puja warga yang ada di sana tidak bisa dia remehkan. Bahkan semakin lama, anak itu memegang Abadarta dengan salah satu tangannya, energinya makin terkuras dan tubuhnya secara perlahan melemah. Abadarta pasrah. Sangat bodoh apabila dia melawan makhluk yang selama ini memberikan keberkahan baginya juga para warga. Namun, tiba-tiba, sebuah benda berwarna emas yang menyala ketika bulan purnama meneranginya meluncur secara cepat ke arahnya. Benda itu melesat dengan cepat bahkan melewati wajah Abadarta dengan sangat cepat dan menukik ke arah perut dari anak kecil itu. Benda berbentuk kujang kecil melesat dari arah belakang seketika langsung menusuk ke arah perut dari anak kecil itu. Tusukannya memang tidak dalam, tapi benda itu bisa membuatnya terpental dan berguling beberapa kali hingga akhirnya seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh anak tersebut. Bentuknya transparan dan tidak terlihat dengan jelas. Namun ketika dia keluar secara paksa, tiba-tiba rumah yang ada di belakangnya seperti ada yang jatuh dari atas. Sehingga genteng dan dinding rumah yang terbuat dari kayu itu ambruk begitu saja. Tapi ada sesuatu yang aneh. Rumah itu hanya runtuh dari tengah dan sisanya masih utuh dan tidak terjatuh seperti area tengah rumahnya yang mendadak bolong dan ambruk begitu saja. Seperti ada sebuah raksasa yang tidak terlihat yang ambruk di atas rumahnya, sehingga bagian tengah rumah itu ambruk terkena hal tersebut. Abadarta yang melihat benda itu melayang, membuat makhluk itu keluar dari tubuhnya, seketika memalingkan wajah ke arah belakang. Di sana, terlihat Nini Anteh yang berdiri dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk, matanya melotot tajam, bahkan ada aura hitam yang tipis muncul di sekitar tubuhnya. Akhirnya, anak kecil itu bisa selamat. Meskipun ada sebuah luka di tubuhnya, sehingga Abadarta harus mengobati dan membereskan semuanya sebelum para warga sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi malam itu. Mereka menyembunyikan semuanya, termasuk para jasad keluarga yang sudah tidak bernyawa. Anak kecil yang malang itu mereka bawa keluar kampung dan menyimpannya di dekat perkampungan terdekat dengan kondisi ingatan yang sudah mereka hapus. Sedangkan rumah yang ambruk itu kini dibiarkan begitu saja dan menjadi misteri bagi para warga kampung tanpa pernah tahu apa yang terjadi malam itu. Benda kecil berbentuk kujang berwarna emas yang akan menyala ketika sinar bulan mengenainya adalah benda yang aku cari malam itu. Benda itu disimpan oleh Nini Anteh dan Abadarta di tempat yang kini aku tuju sekarang. Sebuah tempat yang ada di ujung tebing yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Dan ketika aku sampai ke sana dengan susah payah, aku akhirnya menemukannya di sebuah papan kayu yang menutupi sebuah celah kecil di tebing dengan pepohonan yang merambat yang menutupinya. Itu adalah satu-satunya jalan keluar bagiku agar aku bisa menghilangkan makhluk itu dari dalam tubuh Laras. Aku berusaha membuka papan-papan itu dengan kedua tanganku di tengah-tengah kegelapan malam yang menyelimuti. Tinggal satu langkah lagi apabila aku bisa mengambil benda itu, yaitu bertemu Laras dan menyelesaikan semuanya. Meskipun tepat ketika aku buka, benda itu tampaknya tidak ada di sana. Dan yang tersisa hanyalah sebuah surat kecil yang sudah sedikit lapuk dan memudar. Di sana tertulis bahwa seseorang telah mengambilnya dan benda itu dibawa olehnya untuk disimpan di rumahnya. Di bawahnya tertulis bahwa orang yang mengambil adalah Abadarta. Dan benda itu adalah benda yang tanpa aku ketahui adalah benda yang membuat sebelah mata Laras menjadi buta dan berdarah sebelum akhirnya dia harus terbunuh oleh Laras di rumahnya sendiri. Jujur,
Tubuhku mendadak lemah, tidak berdaya ketika mengetahui bahwa benda itu tak ada di sana. Jalanan yang aku tempuh untuk sampai ke sini tidak mudah. Memang jalanan itu adalah sebuah tebing yang layaknya persis di atas kampung, sehingga aku bisa melihat kampung Cibueh dengan sangat jelas di atas sana. Jika aku menjatuhkan diriku, mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga aku sampai di kampung. Meskipun hal itu akan beresiko karena aku akan menabrak pepohonan dan semak-semak belukar yang lebat, sehingga aku harus memutar dari Gua Keramat untuk sampai di sana. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Tubuhku yang kecapean seketika terduduk di dekat celah kecil itu. Aku tidak tahu di mana Abah Darta berada sekarang. Mungkin saja dia bersama para warga yang menghilang entah kemana malam itu. Atau mungkin dia berada di dalam rumahnya bersama benda itu yang dia simpan di tempat yang aman. Aku menghela nafas panjang. Mungkin jalan yang terbaik memang menunggu sendirian dan bersembunyi hingga matahari muncul di balik air terjun. Lalu ketika semuanya sudah terang benderang, aku bisa melarikan diri ke atas. Kang Roji tidak akan berbuat apa-apa apabila aku pulang dalam keadaan selamat di siang hari, karena dia sendiri tidak seperti para warga kampung yang melakukan ritual penumbalan di setiap tahunnya. Dari yang aku tahu dari Nini Anteh, Kang Roji hanya orang luar yang memanfaatkan orang kampung untuk keuntungannya. Dan dia memastikan bahwa ritual itu akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa diketahui oleh orang luar. Apabila aku bisa meyakinkan Kang Roji bahwa hal ini tidak akan aku bicarakan pada orang lain, mungkin dia bisa meloloskanku pergi. Dan itu adalah satu-satunya jalan terbaik bagiku pada saat ini. Aku kembali menghembuskan nafas panjang sambil duduk dan melihat pemandangan kampung yang gelap gulita dan sunyi dari atas sini. Kampung Cibueh pada malam ini seperti tidak ada kehidupan. Aku mengangkat tanganku lalu tak lama aku menempelkannya ke arah kening sambil bergumam. Aku benar-benar egois. Di mana orang yang aku sayangi aku rela jalan seperti ini meskipun akhirnya aku tidak menemukan apa-apa. Sadar Ton, sadar. Kamu harus selamat. Orang yang ingin membunuh dan menumbalkanmu adalah istrimu sendiri, Ton. Aku terus-terusan bergumam sambil menepuk-nepuk keningku sekarang. Harapan untuk membawa Laras pulang dan meninggalkan tempat ini pupus dan menghilang begitu saja. Lebih baik aku kembali. Berjalan kembali ke gua itu dan mencari Nini Anteh untuk membantuku agar bisa keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Aku mengambil nafas panjang. Lalu aku kembali bangkit dengan rasa lelahku yang kini mulai muncul secara perlahan. Aku harus kembali sekarang. Sudah tidak perlu lagi aku berlama-lama di tempat ini. Aku langsung berbalik ke arah jalan yang tadi aku lalui. Namun tepat ketika aku memalingkan tubuhku secara perlahan pada saat itu, tiba-tiba, "Tony, di sini ternyata menantu Abah teh." Secara tiba-tiba, jantungku berdetak sangat kencang. Nafasku mendadak tidak karuan dengan tubuhku yang langsung bergetar hebat ketika mendengarkan suara itu. Bagaimana tidak? Aku tidak sadar bahwa tepat beberapa meter dariku, aku melihat seseorang berdiri di sana. Wajahnya yang terlihat menyeramkan. Wajahnya terlihat keriput dengan rambut yang sudah memutih dan bercak darah di kepalanya. Beberapa luka darah yang terbuka bersamaan dengan bajunya yang memerah akibat darah menempel di sana. Matanya melotot tajam ke arahku. Wajahnya menyeringai ketika melihatku yang berdiri di sana dengan rasa takut yang muncul secara tiba-tiba. Jalannya sempoyongan, seperti terlihat pincang ketika dia mendekat padaku saat itu. Apalagi aku melihat bahwa salah satu lututnya terlihat patah dengan tulang sedikit menonjol ketika dia berjalan. "Tony, kesini ya, kesini Cuk. Dicari oleh si Laras, ternyata kamu di sini." Abah yang terlihat berbeda sekarang, mungkin seperti sedang dirasuki oleh makhluk yang ingin menumbalkanku. Karena dia tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya dan seperti sedang mengajakku agar aku bisa ikut bersamanya. Namun aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak mau ikut dengannya pada saat ini. Aku sudah tahu akhirnya seperti apa ketika aku ikut bersamanya. Tapi, di satu sisi, aku juga tidak bisa melarikan diri sekarang. Jalanan ini buntu, dan satu-satunya aku bisa keluar dari situasi ini adalah melewatinya, yang kini dirasuki oleh makhluk penghuni air terjun yang dipuja-puja warga kampung. Otakku berpikir cepat. Aku harus melakukan sesuatu agar aku bisa melarikan diri dari situasi ini. Bagaimana ini? Aku harus segera menghindar sekarang.
Aku bergumam sambil mencari cara agar aku bisa melarikan diri darinya. Dan ketika aku melihat ke arah kampung di bawah sana, tiba-tiba aku mendapatkan ide yang menurutku adalah ide yang sangat gila. Nyawaku bisa saja terbunuh jika aku melakukan ini. Namun di satu sisi aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkan dia mendekatiku secara perlahan dan membawaku entah kemana untuk ditumbalkan. Pikiranku berkecamuk, otak dan tubuhku mendadak tidak sinkron atas apa yang aku lakukan sekarang. Rasa takut, bingung, bahkan ingin menangis akan keadaan yang menimpaku kini tercampur dan menjadi satu di dalam tubuhku. Aku tidak bisa berpikir panjang, karena Abah yang nampaknya sedang dirasuki masih terlihat berjalan mendekatiku dengan kakinya yang nampak patah. Kesini, Cuk. Yuk, ya kesini. Beri darah kamu kepada wanita yang kamu sayangi. Berikan dia hidup yang penuh berkah dan kekayaan yang tidak akan habis, katanya dengan mulut yang menyeringai. Aku makin ketakutan ketika aku mendengar kata-kata tersebut. Namun aku juga takut mati dalam keadaan konyol ketika aku melakukan hal ini untuk melepaskan diri darinya. Daripada aku harus mati menjadi tumbal, lebih baik aku mati di atas tebing sekarang. Aku yang pasrah akan hal tersebut tiba-tiba berteriak. Aku sudah tidak peduli lagi dengan nyawaku sekarang. Lebih baik aku mati dan terjatuh dari tebing ini daripada harus mati di tangan mereka. Lalu, aku seketika langsung melompat tepat ke arah semak-semak dan pepohonan yang ada di bawahku. Tujuanku adalah kampung yang letaknya tepat di bawah sana. Namun aku tidak tahu aku akan selamat atau tidak. Karena aku yakin, aku akan penuh luka ketika melompat dari ketinggian itu. Aku berteriak ketika aku melompat. Tebing yang setinggi-tingginya itu dan miring membuatku langsung menghantam tanah yang miring di sana. Tubuhku seketika berguling dan menabrak semak-semak hutan dengan duri-durinya yang tajam. Aku seketika tak sadarkan diri. Rasa sakit yang aku rasakan benar-benar terasa menyakitkan. Duri-duri tajam itu menyentuh tubuhku dan membuatku terluka. Hingga tepat ketika aku tak sadarkan diri dengan tubuhku yang terguling-guling di atas sana, tiba-tiba tubuhku seketika terlempar dan mendarat di kolam ikan milik warga kampung yang membuatku langsung tenggelam. Mataku yang awalnya tertutup seketika terbuka kembali dengan tubuhku yang basah kuyup. Aku merasakan lumpur yang ada di dasar kolam sehingga membuatku tersadarkan kembali. Dan ketika aku membuka mata, aku langsung berusaha untuk mencari udara di atas sana, berenang ke pinggir kolam ikan dengan nafas yang terengah-engah. Rasa perih yang aku rasakan, juga tulang-tulangku yang sedikit bergeser. Seketika aku keluar dari kolam itu, membuatku meringis kesakitan. Aku langsung naik di atas kolam, dan langsung terbaring di sana dengan jantung yang masih berdetak kencang. Aku masih bersyukur bahwa aku masih diberi kesempatan hidup sekarang. Aku melihat tebing itu sekali lagi, melihat bahwa Abah masih ada di sana. Sepertinya dia tidak mengejarku sekarang. Sehingga aku bisa istirahat untuk sementara dengan luka yang aku rasakan pada saat ini. Nafasku benar-benar berat. Aku sudah tidak tahu lagi harus kemana. Namun aku bersyukur karena dia sepertinya tidak mengejarku sekarang. Dan aku bisa menjauh darinya secepat mungkin setelah aku memulihkan tenaga. Jantungku mulai tenang secara perlahan ketika aku menenangkan diri. Kulihat Abah masih ada di sana dan tidak bergerak sama sekali. Meskipun tiba-tiba Abah secara perlahan menjatuhkan dirinya. Mulutnya terbuka lebar seperti tidak takut bahwa itu akan melukai dirinya. Bahkan dia hanya tertawa, disertai dengan suara dari semak-semak yang terkena sesuatu di atas sana. Tubuh itu seketika terjatuh tepat di atap rumah warga. Sehingga atap rumah yang masih berupa ijuk berwarna hitam langsung ambruk seketika dihantam tubuhnya dari atas. Dia tidak memperkirakan kemana tubuhnya akan mendarat. Makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya seperti tidak mempedulikan hal itu. Sehingga tubuhnya yang terjatuh seketika langsung mendarat ke atap rumah warga yang keras itu. Rumah itu seketika bergetar hebat. Bahkan aku yang terduduk di dekat kolam seketika berdiri sambil menahan tubuhku yang sempoyongan dengan energi yang tersisa. Entah apa yang ada dalam pikirannya ketika dia melakukan hal itu. Dia membiarkan tubuhnya jatuh begitu saja, membiarkan semak-semak hutan melukainya. Bahkan aku lihat tubuhnya terkena batu di tebing, sehingga terlempar dan jatuh tepat di atap rumah warga yang masih kosong.
Namun, tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba, "Kenapa kamu kabur, Tony?" terdengar sebuah suara yang memanggilku dari dalam sana. Sebuah suara yang membuatku kembali bergidik ketakutan. Sehingga aku seketika langsung memalingkan badan dan menjauhi rumah itu. Benar saja, tepat ketika aku memalingkan badanku, tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dengan kerasnya. Rumah yang masih berdinding bilik bambu itu mendadak roboh, membuat rumah itu ambruk seketika. Di sana, aku melihat Abah merangkak dengan tubuhnya yang patah dan tak berdaya. Tubuhnya seperti dipaksa bergerak oleh sesuatu yang membuatnya mengejarku. Dia memaksakan tubuhnya merangkak dengan tangan kirinya yang patah, lengan dan jari-jarinya terlihat diseret di tanah. Dan dia hanya menggerakkan sikunya agar bisa bergerak. Sedangkan tangan kanannya terlihat masih utuh dan hanya jari-jarinya yang patah dan berdarah. Begitu juga salah satu kaki kanannya yang nampak putus, sehingga dia hanya bisa merangkak dengan salah satu kakinya yang nampak utuh dan penuh luka. Benar-benar hal yang mengerikan yang aku lihat. Tubuhnya mungkin saja sudah tidak bernyawa ketika tubuhnya tidak dikendalikan olehnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tubuhku sudah terlalu lelah untuk berlari. Aku hanya bisa berjalan, namun itu pun butuh waktu agar aku bisa memulihkan tenaga. Aku hanya bisa terdiam dengan rasa sakit yang aku rasakan sekarang. Aku hanya bisa melihat bahwa mungkin bisa melakukan sesuatu agar aku tidak diburu lagi oleh makhluk yang merasukinya. Aku mencoba memberi sugesti dalam otakku. Aku berkata bahwa dia sudah mati dan tubuhnya diambil alih makhluk itu. Aku terus-terusan memberikan sugesti itu agar aku bisa melakukan sesuatu di sana. Setelah beberapa detik aku melakukan hal itu, tiba-tiba aku mengambil sebuah batu bata besar yang mungkin digunakan sebagai tempat duduk bagi pemilik kolam itu. Aku mengangkat batu bata itu dengan kedua tanganku. Tubuhku yang sudah lelah sepertinya berat mengangkat batu bata itu, sehingga aku harus mengeluarkan seluruh tenagaku. Aku menunggu Abah yang merangkak mendekatiku. Wajahnya nampak hancur dengan darah mengucur dari kepala. Aku tidak tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah hal yang benar atau tidak. Namun aku harus melakukannya, karena aku tidak ingin nyawaku melayang begitu saja di tempat ini. Aku mengeluarkan seluruh tenagaku untuk hal ini, dan mungkin saja ini adalah akhir, sehingga aku bisa pulang dengan selamat. Keringat dingin seketika bercucuran. Aku sempat ragu bahwa aku bisa melakukannya. Abah yang merangkak semakin lama makin mendekat, bahkan dia makin mempercepat tubuhnya agar bisa mendekatiku saat itu. Mulutnya makin menyeringai, darah dari mulutnya terlihat mengucur dengan deras. Tubuhnya yang sudah tak terbentuk itu dipaksa merangkak. Bahkan aku mendengar bagaimana tulang-tulangnya saling bertabrakan satu sama lain hingga membuatku ngilu. Semakin lama dia makin dekat, mulutnya makin terbuka lebar, seperti berusaha untuk menggigitku pada saat itu. Dan ketika dia tepat 1 meter di dekatku, aku dengan sangat keras melemparkan batu bata besar itu tepat ke arah kepalanya. Tubuhnya yang merangkak itu seketika ambruk dengan darah mengucur dari kepalanya. Nafasku terasa berat. Aku merasa bahwa aku melakukan hal yang salah terhadap manusia yang aku kenal. Aku tidak tahu bahwa hal ini adalah tindakan yang benar atau tidak. Karena... Astaga! Kepala yang sedikit hancur itu rupanya masih bisa bergerak. Tangan dan kaki yang patah seperti dipaksa bergerak oleh sesuatu yang merasukinya. Bahkan kepalanya berusaha keluar dari batu bata besar yang aku lemparkan padanya. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Baru kali ini aku melihat hal ini seumur hidup. Dia bukanlah makhluk halus ataupun hantu yang bisa menghilang begitu saja. Dia adalah manusia yang mempunyai tubuh dan kini diambil alih oleh mereka yang memaksakan tubuhnya hingga seperti ini. Jujur aku makin panik. Aku tidak tahu bagaimana mengeluarkannya. Abah masih berusaha mengejarku yang kini sudah tidak berdaya. Bahkan dengan tubuhnya yang hancur seperti itu. Aku yang panik tiba-tiba langsung berjalan secara perlahan, mengambil sebuah batu yang ada di pinggir kolam. Batu yang lumayan sedikit besar yang bisa aku angkat dengan kedua tangan. Abah yang tidak berdaya terus memaksakan diri, tulang-tulang yang patah dipaksa digerakkan sehingga suara dari benturan tulang-tulang di tubuhnya membuatku ngilu untuk mendengarnya. Aku kembali mengangkat batu itu, mengangkatnya
hingga ke atas kepala sambil berteriak, "Maafkan aku Laras, maafkan aku. Apabila ketika kamu bisa selamat dan mempertanyakan tentang ayahmu, aku akan bertanggung jawab atas hal yang aku lakukan ini." Dah! Aku kembali melemparkan batu itu tepat di atas batu bata besar yang menutupi kepalanya. Tubuhnya kembali ambruk karena kepalanya makin pecah akibat tekanan dari atas yang sangat kuat. Tubuh yang awalnya meronta-ronta secara pelan berhenti bergerak. Hanya darah yang keluar dari kepalanya setelah aku lempar dengan batu itu dengan sekuat tenaga. Darah yang merah itu langsung menetes ke arah kolam. Dan hal itu membuatku merasa ngeri karena baru kali ini aku melakukan hal seperti itu. Jantungku kembali berdetak kencang, seakan tidak percaya melakukan hal seperti itu pada manusia yang awalnya aku hormati. Tubuhku mendadak lemas kembali. Namun aku langsung menyender ke dinding rumah yang ada di dekatku. Aku tidak bisa berdiam diri terlalu lama sekarang. Aku harus melarikan diri. Nini Anteh sudah berkata bahwa akan menungguku di jembatan. Meskipun aku tidak menemukan benda yang aku cari, namun setidaknya aku bisa memintanya untuk membawaku ke tempat yang tersembunyi hingga pagi menjelang. Dan itu mungkin akan bisa membuatku selamat dari tempat ini.